Kamu di sini seksinya apa? Seksi sekali. Kamu. Maksudnya bagaimana? Tapi kalau kamu tidak legal, hitungannya itu tidak jelas. Orang tidak akan percaya. Kenapa suruh saya? Yang kemarin itu kan, yang Macam kesan semua di narasumber. yang itu Saya tuh, sendiri Kak. yang pengurus. Yang saya bilang, yang kayak Pertemuan. 1 menit saya biar kau hiakan. Tidak ada orang lain lagi. Kita bertemu lagi, Sentus, di Podcast 017D. sekarang ya. Kita masuk ke episode yang ke D, bukan Ya. sub-episode. Iya, kalau Dan di kaset episodenya itu, ini ya. 017. Kalau di kaset dis A, dis B. Nah, kalau di sini sub A, sub B, sub D, Ya, sub C. ya. Selain ini kita makan sup ayam, enak. Nah, di episode yang sekarang ini kita akan ngobrol-ngobrol soal legalitas. Jadi kalau misalnya teman-teman ikuti dari 017A sampai 017C, kita bicara dengan teman-teman yang bergabung dengan komunitas Segolino dari awal sampai di tahap-tahap terakhir. Arahnya sebenarnya adalah untuk menjelaskan perjalanan Segolino dari waktu ke waktu sampai dengan sekarang ini. Segolino sudah punya SK, sudah punya badan hukum, sudah punya badan hukum, dan karena sudah punya badan hukum itulah maka kita boleh mengakses cukup banyak bantuan dari pemerintah, kemudian bantuan dari komunitas lain yang memang untuk mendapatkannya itu membutuhkan legalitas kelembagaan. Karena itu kita akan ngobrol dengan siapa? Kak Febri dan Om Haris. Siapakah mereka? Teman kita. Iya, Salah satu pengurus Segolino. pengurus. Beliau Febri itu adalah ibu Ketua. ketua, kemudian Pak Haris adalah Pak Pak Bendahara. Bendahara. Kamu di sini seksinya apa? Seksi sekali. Kamu kumisnya sudah hilang ya. Makanya dibilang seksi. Kita langsung panggil ada Haris dan Febri. Haris dan Zibul, saya agak aneh ya panggil ya. Iya. Silakan masuk, Haris. Ya, silakan. Permisi. Silakan, langsung duduk. Makcik. Wih, karena pengurus bajunya putih-putih. Oh dia dong, Oh, iya. jelas. Iya, ya. Anggota Mira, Untuk anggota informasi ini baju terbaru dari Segolino ya. Oh, iya. Jadi waktu briefing saya sudah wanti-wanti pengurus pakai baju terbaru. Baju terbaru ya. Yang lain jangan pakai. Karena kalian bukan pengurus, kalian pakai baju sendiri. Iya. Ini sendiri juga, sendiri. Ya, Ini bajunya dibikin sendiri dulu. Oleh Aku saya? dong. Aku pernah bikin usaha clothing yang gagal itu pokoknya. 10% ya. Iya nanti. Karena Nanti mention. nanti mau bikin Karena lagi. mention. 10%. Sintus mereka adalah kakak-kakak pengurus. Iya. Yang mengurus kita. Itu. Harapannya. Pertanyaan untuk Kak Feb dengan Om Haris. Mengapa memutuskan mengurus akta Segolino? Itu langsung ke situ pertanyaannya. Iya, Kak. Saya pikir kenapa Soalnya memutuskan berat, bergabung. Iya, kenapa? Dari Iya, tadi. tidak adil Om Haris. Giliran kita langsung berat-berat Karena begini. pengurus. Oh, gitu ya? Tidak, Iya. tidak. Saya macam deja vu duduk jangan sini. dulu ini Kak. Jangan dulu langsung ke situ. Haris nih. Oke, Haris. Kalau Febri ini dari 2013. 13. Ya. 2013 ya. Febri koreografer kita waktu itu untuk Segolino untuk Sel Komodo. Sel Komodo. Dia termasuk yang jadi Penari. bukan dia yang Perintis. jadi perintis. Oh, perintis. Perintis Bukan komunitas. Bukan Bim. Komunitas. Haris gabung-gabungnya tahun berapa ya? Saya dulu gabungnya di tahun 2017 kurang lebih. Tapi itu bermula dari ini dulu. Sama kayak mungkin kebanyakan teman-teman di sini. Antara OMK dan Segolino dulu awal-awalnya tuh Batasnya tidak terlalu. batasnya tidak terlalu kelihatan gitu. Jadi kegiatan OMK kadang-kadang gabung juga dengan awalnya saya gabungnya di OMK 2016. 2016 gabung di OMK. Terus beberapa kali ikut lagi kegiatan karena waktu itu ada tablo. Tablo juga ini mayoritas orang-orang di dalam pemainnya itu yang dari Segolino. Terus kan selesai tablo ya pulangnya tiba-tiba ke
tongkrongannya Segolino. Iya. Oke. Oh, Nah dari iya. situ, lalu dari situ juga sudah mulai ikut kegiatan-kegiatan Segolino dan baru tahu oh ini komunitas Segolino. Mulanya begitu. 2017 sudah kurang Kita lebih. terjebak ya. Oh, saya di Segolino. Iya. Mana Segolino nih? Tapi kalau saya tidak salah Haris yang bikin grup WA pertama. Iya itu? dong. Iya. Admin. Jadi paling canggih waktu itu dia. Iya. Kita semua tidak tahu tuh. Kayaknya paling canggih waktu itu. Masih pakai SMS gratis. Iya. Kami masih pakai SMS gratis. 100 ya, kali Haris sudah main grup WA waktu itu. Jadi awalnya begitu dulu, masuk lewat OMK lalu baru bergabung di Segolino 2017. Oke, hampir semua teman-teman begitu juga ya? Ya rata-rata. Iya rata-rata. Rata-rata. Oke. Pernah kegiatan pertama yang Haris ikut terlibat bantu atau apa gitu? Dulu Yang yang saya Segolino ya? Oh iya, yang langsung ke Segolino, Linonya dulu. Bahkan dulu saya dipercayakan untuk urus apa ya dulu ya? Ombeng kalau tidak salah. Tidak. Bukan. Mungkin pertama. Yang sama ini, Koalisi Seni Indonesia tuh. Oh iya. Dulu. Dengan Bang Askar. Bukan. Haris paling rapi di antara semua om. Oh iya. Makanya dia harus urus administrasi karena yang lain tidak tahu urus. Waktu itu Aduh. Tolong itu jangan sama dibongkar di kegiatan sini, Pak. pertama dulu tuh yang sama Koalisi Seni Indonesia. Pelatihan keaktoran. Pelatihan pada keaktoran. waktu itu ya. Workshop keaktoran. Workshop keaktoran. Dengan Bang Askar ya. Kalau tidak salah. Askar, Abdi. Lacatila, Abdi, Bang Abdi. Abdi Karya, kemudian Alinda Linda Tagi. Tagi. Iya, Kalinda. Nanti kita cerita soal itu. Tapi itu kira-kira pertanyaannya. Haris kan masuk dengan posisi tidak sengaja tuh. Iya. Biasanya tiba-tiba sudah di Segolino lalu kemudian kalian tiba-tiba memutuskan untuk kayaknya kita perlu akta deh. Itu gimana ceritanya? Nah, Sase, iya. Ya, Kan cerita, ngomong tuh. Tidak, begini. Jadi pengurusan akta itu dimulai tahun 2019. Oke. Tetapi sebelum itu, Segolino sudah sering sekali didorong untuk bikin akta. Tapi mungkin dasarnya kita tidak percaya diri, lalu sudah langsung pikir begini, aduh akta itu berarti kita akan punya legalitas, kemudian bagaimana mengurusnya, pasti ribet. Kan biasanya yang urusan administrasi itu ribet toh. Nah kita kan maunya senang-senang saja. Jadi ditunda terus. Dr. Ronald, terima kasih Dr. Ronald. Dr. Ronald itu yang akhirnya sangat getol mendorong kita untuk urus akta. Sampai beliau waktu itu mencarikan notaris, kemudian menyuruh kami untuk berkonsultasi langsung dengan notaris. Kenapa akhirnya kami pikir, oh iya kita urus saja. Karena ada beberapa kesempatan yang tidak bisa diambil untuk mengakses bantuan karena terkendala di legalitas itu. Jadinya kita sadar sudah bahwa biar kamu jago bagaimana, tapi kalau kamu tidak legal, hitungannya itu tidak jelas, orang tidak akan percaya. Jadi yang dilihat itu tidak semua pemberi bantuan itu mungkin punya waktu yang banyak untuk melihat rekam jejak kita, tapi dengan legalitas saja itu kita sudah kuat itu, kita sudah bisa, kita terpercaya begitu. Gitu toh. Kemana tepuk tangan? Tapi kalau dia mau juga apa? Tapi sebelumnya supaya jangan misleading, supaya jangan ada misinformasi, disinformasi. Ini kan podcasternya namanya Hyacinthus Ronald Iring. Kemudian tadi disebutnya Dr. Ronald, bukan Dr. Ronald. Bukan. Dia Dr. Ronald Susilo ya. Yang sedang kami bicarakan. Dia bukan Dr. Ronald Iring. Jadi Dr. Ronald Susilo itu yang juga yang tadi di episode sebelumnya itu kita bicara soal orang-orang yang selalu ada buat kita gitu ya. Ya, tunggu kami. Sorry. Bisa tunggu suruh podcaster. Tunggu kami. Pengurus. Kenapa? Hak besar. Kenapa saya sebut Dr. Ronald saja? Karena the one and only dia tuh. Semua orang tahu tuh Dr. Ronald ya, Dr. Ronald Susilo. Iya. Jadi kalau jantro apa ya, Bapak? Iya. Tidak. Soalnya kalau di grup SGL Iya, kan, selalu. nanti kalau saya bilang gini, oke nanti satu orang coba kontak Dr. Ronald, dia langsung jawab, Ya, oke oke. kayak apa coba anda ini? Bukan kamu. Merasa diri Dr. Ronald. Mudah-mudahan penjelasan saya cukup menjawab kenapa ini akhirnya kita memutuskan untuk
mengurus akta. Iya, padahal kan sebelumnya sudah nyaman-nyaman saya toh. Iya. Berkegiatan juga baik-baik saja. Iya. Boleh mention kegiatan-kegiatannya secara garis Dari besar? 2013 ya? Boleh. Iya, dari awal. Iya, karena saya akan suka ria flexing bukan. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Untuk mengingatkan kembali saja karena 2013 itu sudah lama sekali. 10 tahun lalu. Yes, 10 tahun lalu. 2013 pertama kita sel komodo dulu, kemudian 2014 bulan Oktober itu ada opera Wajah Pertiwi. Kemudian 2015 itu Segolinoge yang tadi teman-teman sudah di episode kedua ya, ketiga. Di episode C itu disebut itu Segolinoge itu. Kemudian 2016 kapan Ombeng. koalisi seni? 18 ya? 18. 17 dengan koalisi seni pelatihan keaktoran. Kemudian Rahasia. flash mob. Rahasia pengakuan. Kalau itu kolaborasi. Oh. Iya toh. Nah itu saya juga mau mention itu sebentar. Ini apa tadi? Sampai mana? Tuh kan. Flash mob, flash mob. Flash mob. Habis flash mob itu 2019 kita mulai urus akta. Ya. Jadi pengurus itu mulai sudah dengan Menyiapkan menggodok ADART. ADART, kemudian berita acara pembentukannya Iya, apa sih? berita acara pembentukan. Kemudian kami mulai mengejar kakak-kakak yang hadir waktu itu toh. Ya, terus 2020 itu ada foto untuk kalender. Oh, foto ya? kalender. Kalender Kalender untuk bumi di 2021 kalendernya. Kemudian di 2021 itu ada konser Salam Natal dari Ruteng. Yap. Di 2022 itu kita mengerjakan banyak sekali proposal banper dan akhirnya menggodok buku digital Buku digital. Kampung Todo 2022. 2023 belum. Mana? 2020 juga kita bikin itu yang Bagus Sayang The Series. Oh iya. Betul. Kampanye baik. Kampanye Bagaimana baik. sih buku tua? Waduh, buku Makasih, Om. tua. Oh, Udah mulai iya. tua ya buku tua ini. Jangan di-mention dong. Bukan tua, dewasa. Oh, dewasa. Oke. Udah dewasa. Oh iya, pantas kalau dia ingat ke kami. Project manager. Iya, dia saudaranya Iya. waktu itu. Saudara Saudara ya. dong. Project manajernya Om Adeng. Project manager Iya, Madeng. Saudaranya Kak Aris. Tapi Haris juga kan yang bayangkan ya, memang asli Pak. Haris selalu ada untuk teknologi ya. Iya. Jadi grup WA, YouTube pertama itu tuh Haris yang Email, bikin Pak. akun. Om Apa? Haris. Email lagi. Email Pak. Email kan. Ini Pak. Email Email. Kemudian Semuanya. Iya. Sebut semua yang teknologi ya. Kita yang lain agak kurang berguna ya dalam Tidak, kan sepeda berguna. dalam beberapa hal. Bagian penikmat lah. Tapi Haris emang itu. Kenapa bikin tuh bareng-bareng Bang Haris? Dulu awalnya kan kita ini saya mulai tambahkan ke sedikit tadi kenapa kita bikin akta aja dulu tuh. Saya juga baru gabung 2017, lalu kan sebenarnya sekeluarga-keluarganya kita menganggap ini komunitas kan, tapi kan sebuah keluarga tetap harus ada yang urus tuh. Ya, maka bentuknya itu harus ada, makanya kita bentuk organisasi gitu kan. Supaya tidak hanya tadi ya aktanya kan memang untuk mempermudah kita akses ke bantuan pemerintah, misalnya salah satunya legalitas hukum. Tapi memang berikutnya juga jadi tempat belajar bagi kita di dalam rumah besar ini untuk bagaimana berorganisasi, lebih terorganisir. Akhirnya kan kita jadi tahu ada yang jadi notulen, dan lain-lain. Punya peran yang ini, punya peran yang itu, kita bisa saling ini. Mungkin sebelum-sebelumnya dulu kita belum terlalu terpaksa untuk berperan tuh. Tapi dengan adanya legalitas, ada struktur organisasi, kita bikin menjadi lebih terarah sesuai dengan harapan yang kita inginkan dari Segolino Harapan Bersama. Terus tadi terkait Kita bikin bareng-bareng kan? Grup WA, Pertama dulu- YouTube. Mau tidak mau kita harus isi lagi di YouTube karena sudah ada akunnya tuh Pak. dulu tuh iya, awalnya dulu kita komunikasi kan masih sulit dulu. Lalu pada saat itu mulai kita ketahui, mulai dikenal begitu, ada media sosial yang bisa mengumpulkan orang-orang di media, kita kenal WhatsApp gitu. Daripada kita susah koordinasinya ke mana. Nah dari situ tuh, dari grup WhatsApp itu justru kita sudah mulai terorganisir. Betul. Organisasi mulai terlihat di situ karena mau bikin apa semua lewat grup situ. Jadi lalu YouTube dulu tuh kita dulu
awalnya email yang kita mau bikin. Ya rata-rata kan kalau Emailnya di Gmail gitu. komunitas kan kita ada nomor telepon komunitas, ada yang bisa dihubungi lah. Salah satunya email juga kita mau bikin. Awalnya email saja dulu, baru berkembanglah ke punya YouTube gitu. Dulu. Konten pertama mereka lah, Pak. Iya, iya. Konten pertama mereka Konten ke pertama. mana? Mereka Di ke Kelimutu. rumah. Oh ya. Oh, setelah itu Ke baru. Kelimutu. Iya, tuh setelah Setelah itu baru Natal di Ruteng. Nah, Oh, kalau itu yang alah. paling penting. bukan, setelah itu baru flash mob. Flash mob. Ya, flash mob Flash setelah mob itu. konten kedua. Konten pertama tuh Aris, Celi, Dodo. Dodo ke Sama Mas Mas Den. Den. Sama Mas Denny. sama Denny ke Kelimutu. Terus Ke Kelimutu. Itu konten yang Iya. konten yang Konten secara yang- faedah harus dipertanyakan. Ada sejak dulu. tapi dia ada kan. Konten tiba-tiba. Dan akhirnya kita sudah punya banyak konten sekarang ini di Puji Tuhan. YouTube saya Golino. Harus pernah jadi sutradara ya. Iya. Banyak dia, pernah Banyak banyak dia. sekali. Coba cerita. Darah project manager. Project manager dulu mulai dari yang di koalisi keaktoran. Iya, iya. Koalisi seni workshop keaktoran dulu di 2017. Terus jadi yang sutradara tuh waktu ini kita bikin project kampanye baik web series Bagus Sayang itu. Iya. Itu yang jadi sutradara. Ya. Kemudian setelah itu ya yang carikan kita pekerjaan tuh Aris Iya. ya. Iya. Ada berapa pekerjaan tuh yang melalui Aris tuh. Kau cerita Kak yang kemarin Apa suruh saya? yang kemarin tuh Kak, yang Tugasan semua di narasumber. yang itu Saya tuh Kak. sendiri yang pengurus. Yang kau bilang yang kau bilang gitu Kak. Kakak saya bayangkan bagaimana mereka menentukan ya kau lihat project manager. Oh iya, yang kemarin baru-baru nih. Ini yang terbaru. Oh iya itu ya kan. Karena kan sebenarnya- relate. Iya, tuh project manager tuh. Iya, mah itu kan. Bagusnya kan kita ini Bagus. ini saya cerita soal kita punya ini organisasi atau kayak kita pengurus kan selalu mau kita punya organisasi ini terarah atau jadi kita sudah ada ADART, ada akta, terus kita dengan ADART itu kita mampu bikin jadi pedomannya kita kan untuk bikin kegiatan-kegiatannya Segolino. Salah satu pedoman turunannya itu adalah penetapan SK. Bahkan pakai SK nih kita punya Oh, kegiatan iya. podcast. Iya. Kegiatan podcast iya, itu. Iya. Jadi pengurus memikirkan bahwa kalau misalnya kita berkegiatan harus ditetapkan tuh pengurus kegiatan Iya, itu betul, ada betul, project betul, manager. Nah, project manager ini pada mulanya ditetapkan untuk 1 tahun tuh dan boleh Ganti. setelah itu harus Diganti. SK lagi. Oh, Tidak di harus. SK kan lagi. Iya, Tidak- di-SK-kan oh, lagi iya, karena SK, SK iya. itu hanya berlaku 1 tahun pedoman itu. Terus tiba-tiba kemarin tuh, saya lagi berhalangan hadir untuk di rapat tahunannya Segolino. Tiba-tiba ditunjuk bilang, ayo Om Aris pasti ini PM-nya untuk project manager untuk ini podcast. Saya bilang ada Sasubayang pasti di itu rapat. Pertemuan. 1 menit saya biar kau hiakan. Tidak ada orang lain lagi. Mau harapkan siapa lagi kita ini. Belum bisa regenerasi Om Aris. Begitu. Itu maksudnya. Karena memang itulah yang terjadi. Iya. Saya kira juga PR-nya buat teman-teman pengurus nanti toh. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya kayak gitu. Itu jadi mau tidak mau memang kalian juga harus memikirkan orang-orang yang berikut yang akan meneruskan menjalankan ini barang ini. Nah, ya soal itu Kamin sudah kita pikirkan selama ini. Jadi di setiap kan Om Haris bilang tadi di setiap kegiatan itu ada panitianya selalu. Jadi ada. Nah, di setiap pengurusan bumper juga setelah ada akta ini, pengurusan bumper atau kita mau bikin kegiatan lain, pengurus selalu mengajak salah satu dari adik-adik ini untuk ikut bekerja. Untuk ikut bekerja dalam arti kan semuanya jadi panitia nih, ada semua seksi-seksinya. Tapi yang ikut kerja dengan pengurus, misalnya notulen atau sekretaris. Nah, sejak 2021 ya, 2021. 2021 tuh kita tambah 1 divisi, itu namanya divisi sekretariat. Oh ya. Jadi tidak hanya sekretarisnya yang bekerja, ada orang-orang di dalam ada divisi orang-orang itu. yang membantu juga di dalamnya gitu. Jadi kita berusaha untuk jangan hanya ini kakak-kakak rong saja yang jago. Oke. Nah, selain mereka bergabung di sini untuk hahaha, bukan mereka ya, termasuk saya juga. Hahaha, senang-senang terus. Nah, ada juga yang sesuatu yang baru yang mereka tahu setelah main sama-sama dengan kakak-kakak dorang ini. Harapannya supaya besok pas kakak-kakaknya udah tua dan bukan tidak lagi bisa ya, karena masanya tuh kan tidak mungkin kami terus yang jadi pengurus. gitu. Bisa sih.
Kita akan atur di Israel gini ADRT ya. bisa kan. Kau dia kolekan. Kome bukan. Ya itu juga sebenarnya pertanyaan kami, kenapa kami lu pengurus ya? Nah itu. Nah, kembali ke jawaban Kembali tadi. ke itu. Jadi kita berusaha sebisa mungkin untuk ada regenerasi, ada bukan transfer ilmu sih, supaya sama-sama tahu. Transfer begitu. pengetahuan. Iya, transfer pengetahuan. Jangan lihat tampilan Segolino yang di depan layar. Di belakang layar tuh ada Om Adeng, Om Itet yang susah payah mengedit Konten-konten. konten-kontennya, cacat semua di dalamnya. Ya. Tapi mereka bisa menampilkan itu sebaik mungkin. Yang kasih makan kami semua ini adik-adik yang mengurus kayak yang punya perut, konsumsi snack apa itu ada semua, dan mereka itu dikasih tanggung jawab untuk bisa mengurus itu tanpa ada intervensi dari Dari ketua. Jadi ketua, maksudnya dari pengurus. Saya merasakan sekali kalau dulu termasuk kami pengurus, kami sangat mempertimbangkan apa yang kakak-kakak katakan, bukan berarti sekarang tidak, tapi kami berpatok di situ macam kakak-kakak sentris begitu. Tapi setelah kami dapat polanya, kami sudah tahu bagaimana jalannya. Tidak jarang kami berbeda keputusan dengan kakak-kakak dorang, dan kakak-kakak selalu tetap memperhatikan kami. Oh, kakak-kakaknya begini ya, iya kakak, begitu. Tetap memperhatikan kami. Jadi begitupun yang saya lihat ke adik-adik. Jadi ada kakak, ada kami pengurus dan adik-adik yang baru ini. Mereka tidak selalu lagi, misalnya Maya dipercaya untuk ketua seksi konsumsi. Kalau dulu pengurus selalu bilang kamu beli ini atau kamu siapkan ini. Sekarang tidak. Mereka sudah bisa kelola sendiri, termasuk dengan nota dan laporannya. Oh ya. Itu mereka sudah tahu. Kemudian Dela tuh awal-awal kita kasih format untuk bikin undangan, kemudian notulensi dan segala macam. Sekarang hanya kita tinggal, adek tolong bikin undangan ini, dia sudah tahu. Adek jangan lupa notulensi ini, dia sudah tahu. Tapi karena dia sudah pergi Kembali. kerja jauh dan Om Dodo kemarin yang harus dari notulen, jadi kayaknya kita harus ajar lagi itu. Saya mau cerita itu tadi. Oh ya. Kau tadi ikut rapat terakhir tuh. Kan punya notulen begini. Rambo kan kalau tuh tempo hari itu. Rambo ya. Tapi dia muka lucu apa, dia takut tuh kan, aduh kayaknya salah, terus sempat lagi nyontek di pimpinan rapat, apa agenda baru tulis, tidak ada nggak apa agenda. Tatoan lagi dia itu. Apa coba? Ya. Nah lalu salah satu juga yang regenerasi ini tuh mungkin teman-teman akan melihat beda sekali begitu tuh, kita jujur Ya. begitu. Tapi ini salah satu bentuk regenerasi di dalam Segolino. Jadi kita tidak memaksakan adik-adik atau teman-teman ini yang belum pernah itu untuk jadi langsung jago, tidak. Ya. Tapi ikut misalnya ikut kakak orang dulu kerja. Karena rata-rata dari kita semua begitu dulu pertamanya. Ya, Ikut kakak-kakak kerja toh. Macam ada yang orang dulu ikut kakak Itet. Ya. Saya juga dulu ikut kakak Armin. Om Haris ikut kakak Febri? Saya ikut Project. Yang dia ikut kakak Sleng. Iya. Oh, bukan kakak Sleng. Terus padahal Om Haris terus Om Haris tolong bikin rap. Om Haris jangan lupa bikin. Nah yang begitu, jadi sebenarnya juga tidak jadi ngalor ngidul ya. Pokoknya ini yang sama cerita tentang Segolino. Tidak karena kakak jadi kami harus ikut kakak orang, tidak. Dari ADRT tadi kami pegang teguh betul. Kemudian nah boleh kami cerita ya? Tunggu dulu, karena kalau kita main ke soal kakak. Iya. Kalau saya butuh uang, harusnya saya bilang, Haris, kasih keluar uang. Tapi ternyata kan akhirnya ada Jangankan aturan-aturannya. kakak, ketua saja tidak bisa tembus. Iya, apalagi anggota. Waktu kita tinggal sedikit dan kita harus Kak. buru ini pertanyaan-pertanyaan, Bang. 4 menit. Dampak yang dirasakan Oh, iya, setelah Kak. memiliki legalitas. Coba saya cerita. Ya, Oh, ya? saya cerita dulu ya. Tidak, kau sudah. Haris tuh. Oh ya. Dia itu kan cerita dulu. Kau banyak Kau terus saja ngomong. Haris, Kan tadi dia protes, saya terus saja. Kalau Kok iya kan? setelah kita ada akta itu, kita jadi lebih pede mau berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mau bekerja sama dengan kita. Kita kan sebenarnya mau berjejaring tuh, mau memperluas jaringan kerjasama kita. Terutama kita memang mau bekerja sama dengan, tidak terlepas dari komunitas-komunitas lain atau organisasi-organisasi lain, tapi dengan pemerintah. Nah, dengan pemerintah ini
dengan adanya akta itu kita mudah sekali untuk kayak pede gitu bahwa kita mengajukan proposal, misalnya mereka mengharapkan kita memberi proposal, selalu mereka tanya legalitasnya, dan itu kita sudah siap. Iya. Realnya setelah itu kita beberapa bantuan kita peroleh dari, puji Tuhan, dari Kementerian Pariwisata 2 kali, Dua kali, lalu dari BPNB itu Balai Pelestarian Budaya Provinsi Bali. Ya. Ya, itu Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia juga ya? Iya, itu yang sudah kita rasakan setelah kurang lebih 3 tahun kita usia Akta kita. Usia akta ya? Kita tuh bikin akta Januari 2020. Ya, 3 tahun 7 Pengurusan bulan. dari 2019 ya. Iya. Tanda tangan aktanya di Januari 2020. Kurang lebih sudah 3 tahun 7 bulan. Dia memudahkan ya? Memudahkan kita untuk mengakses kerjasama kita dengan ini, pemerintah terutama. Saya kira ini juga penting lah untuk teman-teman komunitas itu sebaiknya memang mengurus akta, karena akta komunitas, dan pengurusan akta komunitas itu sebaiknya juga tidak hanya begitu komunitasnya baru berdiri lalu langsung diurus, karena ketika aktanya sudah ada, yang paling penting itu kegiatannya ada atau tidak. Nah, saya kira teman-teman di Segolino membuktikannya dengan kita punya kegiatan yang rapi dulu, setelah itu baru mengurus aktanya, kira-kira begitu ya. Jadi sehingga ketika aktanya sudah jadi, kita tetap tahu mau bikin apa betul. Setelah ini gitu. Jangan sampai akta ada lalu Terus apa? tanpa kegiatan. Jadi kadang-kadang pihak yang mau bekerja sama dengan kita juga itu, di samping legalitas berupa akta tadi itu, mereka juga kadang mau melihat portofolio. Jadi 2 hal itu memang sangat ini ya. Jadi ada portofolionya sama ini legalitas berupa aktanya itu. Itu dampak keluar. Tapi ada juga dampak untuk Segolinonya. Jadi setelah ada legalitas itu, ada beberapa peraturan yang harus kita tetapkan. Salah satunya itu persyaratan untuk bergabung dengan Segolino. Persyaratannya itu 2 kali berkegiatan bersama Segolino. Jadi ikut terlibat dalam mengurus kegiatan Segolino. Kenapa 2 kali? Karena kita rasa 2 kali itu adalah waktu yang pas untuk kita bisa melihat mereka cocok atau tidak dengan kita, dan kita cocok atau tidak dengan mereka, sehingga tidak ada on off anggota-anggota ini. Kemudian juga kita tidak pernah memaksa teman-teman yang datang main ke Segolino itu jadi anggota Segolino, tidak. Jadi kalau mau datang main saja. Kemudian juga dampak ikutannya itu yuran. Yuran. Jangan ketawa Anda. Semua kalau mau yuran langsung Kasihan kan? Tenang, nanti saya potong lagi. Nah, yuran itu kenapa kita perlu yuran? Yurannya tidak banyak. Berapa ya? 2.000 ya? 5.000. Oh, 5.000. Jangan memperkecil. Anda sudah bayar? Sudah dong, potong honor kan waktu itu. Ya kan, sudah lewat lama itu, tolong ya. Nah, kenapa yuran? Jadi kita merasa kalau kita membayar yuran, kita berkontribusi. Kalau kita berkontribusi itu, kita akan rasa memilikinya itu lebih tinggi. Jadi saya bayar yuran, saya tuh anak Segolino ini. Jadi saya berhak untuk mengakses semua peralatan yang Segolino punya, mengakses semua sumber daya termasuk kakak-kakak yang jago-jago ini boleh saya pakai, mereka boleh saya manfaatkan. Dan itu juga menghidupi komunitas. Jadi dari yuran-yuran itu, yuran yang harusnya setiap bulan 5.000 itu yang kita harapkan bisa lumayan lah snack. Walaupun kalau Om Haris besok bisa keluar snack, terus dia bilang lihat tat. Nah, yang gitu dia pengelola anggaran, bukan pengelola ya, kiper yang baik. Terus juga nah tadi kan bukan tadi ya, beberapa di episode sebelumnya, bukan sub episode sempat disinggung soal persenan ya. Jadi semua pekerjaan yang berasal dari Segolino atau masuk ke Segolino itu 10%-nya itu akan dimasukkan ke kas Segolino. Selebihnya itu untuk teman-teman yang bekerja. Gitu. Ya, misalnya gini nih, kita dapat event satu tarian misalnya ya. Tarian katakanlah 2,5 apa 3 juta misalnya. 300.000 masuk. Maka 300.000 langsung masuk ya. Sisanya itu dibagi untuk biaya produksi dan honor penari ya. Besar kamu punya honor berarti sih. Besar. Sama dengan menari sebenarnya. Silakan Ki.
Silakan. Nanti Lalu saya memang ngajak. memang di tahap awal di dokumen penawaran kita ke pihak yang mau bekerja sama dengan kita atau mau pakai kita punya jasa itu, kita memang sudah ya anggarkan memang hitungan untuk 10%. 10% itu. Nah, Oke. itu maksudnya. Sehingga Oh, ya. honor yang dibayarkan ke pemain Utuh. misalnya itu utuh. Ah gitu. Oh, jadi kamu punya nego-nego itu ya, jago kamu ya. Saya sudah bilang Ya. kemarin Bapak, tat ya tat. Tapi kan hitung-hitungannya kan mereka punya sumbangsi. Iya, iya supaya itu tadi Iya, supaya sumpah. tetap ada rasa memiliki gitu. Kami sudah menyumbang, kami punya tempat ini. Kami- saya kami kan- saya ada saham di situ. Kami kan tidak peduli bagaimana kamu menghitung, Iya, tapi iya. intinya Kami kami dapat. menari atas nama Segolino Iya. dan Dan kami kami dapat. menyumbang untuk Segolino. kas gitu kami Iya. dapat. Kami dapat makan gratis. Ya, gitu ya. Oke, Yang Gitu, perlu terserah tidak. sepengurus. Baik ya pengelolaannya. Oke. Apalagi ya, setelah ada akta yang dampak ke dalam itu. Nah, terus soal yang masuk tadi, saya pernah dengar di luar kamar kalau Segolino tuh eksklusif. Sebenarnya bukan. Kita masih mengurus diri kita sendiri. Tunggu dulu, Bagaimana? tunggu dulu. Itu kan semua daftar pertanyaan Sintus tadi. Iya, makanya saya bersyukur iya, telah dijawab walaupun tidak ditanya. Terima kasih. Kau tutup sebenarnya. Oke, ya. Kayaknya habis ini rekan-rekan undang saya lagi deh. Itu perlu dijelaskan gitu. Apakah kemudian SK ini membuat kita menjadi komunitas yang eksklusif? Iya. Atau menjadi sulit disentuh atau menjadi sulit bekerja sama dengan orang lain? Karena ada yang memikirkan itu toh. Jangan ya, mereka sudah ada akta, mereka sudah Iya. yang kayak gitu-gitu. Itu bagaimana? Saya kira Kalau kalian tahu. saya kira begini, ya mungkin pandangannya orang-orang di luar begitu. Tapi kan kayak ini kita terbuka terhadap kerjasama dengan semua orang, lalu tidak mempersulit juga. Akta itu hanya diperlukan ketika suatu ketika kita berhubungan dengan pemerintah begitu, misalnya butuh legalitas ini kita. Tetapi dalam hal berkegiatan tidak harus memandang punya akta atau tidak. Kita berkegiatan dengan semua orang. Sebisa mungkin juga kita mau berjejaring ke Sangat lebih banyak banyak orang, sangat banyak orang. Ya, Kurang lebih. terjawab. Terjawab, Sudah. sudah. Kita dua susun pertanyaan setengah mati. Aman. Jawabannya langsung dijawab. aman. Harusnya kamu jangan suruh saya briefing kemarin. Iya, Saya sendiri yang briefing kok. Saya sendiri jawab sendiri. Saya sendiri jawab sendiri. Susun sendiri, jawab sendiri. Oke, saya kira itu soal anggota itu memang harus dibuat kah di ADART itu jika ingin menjadi anggota. Gitu. Oh, jelas. Ini saya mau cerita sedikit soal itu tadi. Proses dibalik sebelum adanya akta. Jadi memang waktu kita mau mengurusi akta dari notaris itu memang mensyaratkan kita harus memiliki ADART. Meskipun ya sejak 2013 Segolino sudah ada. Secara lisan tuh mungkin ada aturan-aturan yang dibikin dalam ini, tapi tidak pernah dituangkan Dalam aturan tertulis. Ya, aturan tertulis dituangkan dalam bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Makanya kita dalam rangka untuk kepengurusan akta itu juga makanya kita susun sejak 2019 itu kita mulai susun untuk bikin anggaran dasar sama anggaran rumah tangganya itu. Nah, di dalamnya tuh kita mau apa sih hal-hal yang sudah kita bikin selama ini di Segolino itu yang kita tuangkan ke dalam, mulai dari syarat masuk keanggotaan itu ya, misalnya mulai dari harus ikut 2 kegiatan terlebih dahulu yang ada di Segolino. Ada proses, kita sebutnya proses magang gitu teman-teman, magang suruh masuk ke Segolino. Kita beli ke pelonco ya, magang. Tidak Tapi itu magang dong. tidak berarti bahwa Segolino eksklusif gitu harus magang dulu baru masuk, tidak juga. Berkegiatan saja dengan Segolino. Itu dari hal keanggotaan. Lalu karena kita mau berorganisasi, kita mau lebih rapi lagi nih soal pengelolaan keuangan. Kan kita mau berkegiatan butuh anggaran supaya jalan ini kegiatan. Nah, makanya di ADART kita juga kita atur tuh di situ. Sumber dana dari mana saja. Salah satu iuran. Salah duanya sumbangan. Yang tidak mengikat, benar. Salah banyak Iya. gitu. Salah banyak Harus sumbangan mention itu. Sumbangan. Lalu Utama kayaknya gue. penerimaan lain yang Tidak bersifat tidak mengikat. Bersifat dan tidak dianggap mengikat, ya? Tidak mengikat dan dianggap sah. Oke. Kan kita Bantuan mengurus. misalnya, bantuan. Itu bantuan masuk kategori mana nih?
sumbangan yang tidak mengikat. Iya, dan sah. penerimaan lain yang bersifat sah, yang tidak mengikat. Itu. Kalau sumbangan itu ini apa namanya? Prosesnya mungkin langsung dikasih ke kita gitu. Tapi kalau penghasilan lain yang ini tuh kita ada proses kita Ajukan meminta pengajuan, ya? pengajuan proposal misalnya kita. Tidak ada pesan sponsor lah maksudnya. Betul. Ya. Begitu. Tanpa pesan sponsor. Dan harapannya juga, nah di situ kita secara keuangan diatur, lalu secara hak dan kewajiban anggota Anggotanya diatur. semua diatur. Lalu hak dan kewajiban pengurus, masa kerja pengurus, kemudian Itu kamu atur berapa? Jangan atur sih itu. Biar kamu terus. di hari ART-nya 5 tahun daripada waktu kalau kita tidak atur, kalau kita ke notaris nanti, hai ini pengurus nanti kamu terus sudah pensiun kapan? Kalian semua diatur, kita 5 tahun masa ininya. Boleh menjabat? Boleh menjabat 10 lagi kali. kalau boleh menjabat Iya. lagi kalau Isikat. penentuan pengurus itu melalui musyawarah. Musyawarah ya. Musyawarah. Rapat Kita anggota. Rapat anggota, sifatnya itu kekeluargaan. rapat tahunan, benar. Rapat tahunan minimal kita dilaksanakan 2 kali, minimal tuh setahun. Kita Ya lalu rapat tim- lalu ini tuh kan akhirnya komunitas mengelola keuangan. Ya. Iya. Ada pajak, kamu bayar pajak tidak? Iya. Makanya kita kemarin bikin tuh kayak ada kesekretariatan di Segolino tuh, sebab mengurus hal itu. Ah, oke. Administrasi mulai dari surat, arsip surat, bahkan penomoran supaya kita lebih tertata begitu. Nomor surat ini undangan tuh yang mana kemarin itu, surat keluar tuh kemarin sudah sampai nomor. Jadi kita simpan semua itu arsipannya. Lalu ada yang urus juga kewajiban-kewajiban dari organisasi, laporan. Salah satunya kan harus ada SPT, laporan SPT karena kita juga kan waktu urus akta tuh disyaratkan harus punya NPWP. Nah itu kewajiban-kewajibannya ini apa? Organisasi kita punya. Tapi Lalu kamu laporan, bayar laporan tiap ke tahun? akta juga. Kamu ke lapor tiap tahun? notaris. Laporan ke notaris. Bukan, pajak lapor tiap tahun. Lapor setiap tahun. Wajib lapor. Nihil. Ya jelas. Jelas. Disiplin komunitas ini. Yeay. Jadi kita selalu berusaha untuk Makan pucuk. kita tuh berorganisasi itu dengan baik. Oke. Gitu. Secara organisasinya. Kenapa jadi bijak sama anak ini malam ini? Bukan. tetap kita tuh sesuai sifatnya kita yang seni, budaya dan Rohani. ekonomi kreatif. Oh, bukan. bukan. Tapi di samping itu tetap harus Muda. ini apa organisasinya yang kita juga sama-sama belajar di dalam Ya. ini organisasi yang baik. Kau tanya saya suka itu. Saya tanya ke kau terus dari tadi. Saya juga tanya di Kai tadi. Kai juga jawab lagi. Jangan marah ya, saya cuma bilang minta maaf loh. Bisa kita mulai pertanyaan. Kayaknya saya terakhir diundang ke Memang sini. percakapannya sudah hampir berakhir, tapi kita perlu mention dulu nih orang-orang Oh, ya. yang sudah berjaring dengan Segolino, baik kalian sebagai pengurus atau kalian sebagai orang-orang di dalam organisasi ini, Ya. yang sebaik kita sebut lah. Yang pertama tuh Kawati Mahal. Kawati Mahal ya. Ya, beliau itu sebenarnya kami juga tidak tahu karena beliau biasanya minta kami untuk no mention toh. Ya, tidak. Tapi akhirnya juga kami harus tahu dan terima kasih karena sudah selalu dukung kami di dalam diam, senyapnya. Kemudian Dr. Ronald. Dr. Ronald. Rono Susilo. Iya, Dr. Ronald. Bukan Susilo Ronald maksudnya. Eri, Ronald Eri. Padahal saya sudah mulai bangga. Bukan Anda Kak, bukan. Dr. Ronald Susilo, kemudian Ibu Yulia Notaris. Oke. Oh Nah, iya, iya, Yuli. di awal-awal itu kita juga bukan diarahkan, dikasih Banyak dibantu pencerahan, gitu, iya, banyak dikasih dibantu. pencerahan. Jadi ada proses konsultasi dulu di situ sehingga kita bisa tahu kita mau memilih bentuk legalitas yang seperti apa. Oke. Dan yang kita pilih itu yang sesuai dengan keadaannya Segolino saat itu dan saat sekarang. Kemudian ada teman-temannya kakak-kakak ini, Om Jeli Jihaut, Om Jigar, Oh, iya. kemudian siapa lagi, Romo Josi, Romo Max Regus, sebut semua satu. Romo Iya, BB. sebut. Iya toh, iya Romo Beb, Romo Romo Beb Beb kan kan anak anggota. komunitas, Romo iya. Beb anggota. Terus, Guns tadi ya. iya Kakak Marcel Gunas, terus dan saya mau memperkenalkan diri, saya Claudia Febrini Junadut. Oke. Sering dipanggil Pak Febri. Iya. Biasanya kalau saya dapat telepon misalnya mau bekerja sama dengan Segolino, kemudian saya akan arahkan, Pak, nanti dengan Febri ya ngobrolnya karena saya bukan pengurus, jadi hal-hal itu dengan Febri. Nah, mereka biasanya VA ke Febrinya, selamat siang Pak Febri. Atau Mas Febri. Atau Mas Mas Febri. Febri.
memang nama tuh hanya bisa satu, tidak usah Iya. laki-laki perempuan, nggak usah kuat deh. Oke. Siapa lagi ya? Orang-orang yang Ada banyak sekali orang-orang yang dengan caranya masing-masing, materi, tenaga, sumber daya. organisasi-organisasi pemerintah juga ya. Oh iya, tentu saja itu Iya. Dekranasda, kemudian Dinas Pariwisata, Iya. Kabupaten Manggarai. Bagian protokol dan komunikasi pimpinan. iya, Iya maaf. dong. Iya, Pak, maaf. Sering kita bajak alat-alatnya, Iya, kita minta ya. alat-alatnya, iya. Kita minta bantuan untuk Ya, dipakai. jadi kita berkedok link sebenarnya, tapi Iya. karena kita tidak punya. Kita tidak Jadi punya. kita linknya banyak, padahal kan kita tidak punya sumber dayanya. Dan karena ada, kembali lagi ke belakang, karena ada akta tadi, kemudian kita bisa mengumpulkan sumber daya yang bisa mendukung kegiatan dari komunitas. Jadi teman-teman, urus. Ya, itu penting Urus sekali akta. itu. ADRT itu tidak sulit karena itu memuat apa yang kita butuh di dalam kita punya komunitas. Ya, karena podcast 4 episode terakhir sampai dengan yang ini, maksudnya episode 017 itu podcast yang terselenggara karena kita sudah punya akta, jadi beberapa peralatan itu sudah kita miliki sendiri dan akan disewakan siapa yang mau gitu ya. 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 Akan disewakan peralatannya karena alatnya harus berputar. Jadi kita punya kamera, set lampu, mikrofon dan lain-lain yang adalah harta komunitas yang bisa diakses juga oleh teman-teman lain yang ingin memakainya, tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang bisa dibicarakan dengan para pengurus. Intinya kita sudah sampai di level di mana kita percaya diri untuk menyelenggarakan kegiatan karena kita akan tetap meminjam di orang lain tapi minimal kita punya modal dasar. Modal dasar ada, Itu ya, pasti. modal dasar ada. Kalau dulu bahkan bayangkan kita pernah bikin konser Natal dan kita tidak ada alat sama sekali. Sampai karpet pinjam. Semuanya itu dipinjam. Kamera pinjam, mic Kursi. pinjam. Polisi Kardi juga dong, Polkar. Oh iya. Polkar. Polisi. Itu yang soundnya selalu ada Karisma Band ya. Yes. Itu selalu ada buat kita kapan saja kita butuh ada sound gitu. Iya. Mas Angga. Iya, Mas Mas Angga, Iya. Mas Angga. Apa, itu. apa nama? Ada Gusti juga, kameranya Gusti sering dipakai Oh itu. iya. Apa nama studionya Mas Angga? Senja. Senja Senja Studio. Studio. Foto. Sekarang sudah malam. Bukan itu bukan namanya, ya, Pak. bukan ya. Oke. Gitu. Jadi teman-teman yang Lucu ya kakaknya ya. teman-teman yang iya ya. Pokoknya itu. Jadi lalu juga saya mau bilang bahwa mereka bisa teman-teman ini bisa diajak kerjasama. Ya. Bisa diajak kerjasama untuk banyak event dan terutama event-event kesenian, lalu event-event ekonomi kreatif, kemudian juga kita punya beberapa teman yang jago teknologi, jadi juga bisa dimintai bantuan untuk Zoom meeting digital, platform dan lain-lain bisa kita layani ya. 10%. Iya. Ya lah pokoknya untuk Sagiluni 10%, tapi uang hasil pengelolaannya itu juga akan dipakai untuk kehidupan anak-anak itu yang Iya, teman-teman yang misalnya fotografer ada yang Kru, gitu. ya. Ya. Begitu. Nanti Desainer juga kita punya. ya toh Iya. begitu. Jadi uangnya untuk mereka, Sagiluni dapat 10%, tapi Sagiluni menjadi rumah untuk membuat mereka tumbuh dengan baik. Jadi bukan tempat cari uang. bicara soal rumah, terima kasih DRG Celestin Oh ya. menyediakan ya, karena Bapak juga anak Iya, markas iya, ya, jadi betul. kita harus terima kasih sama Sama Dokter Gigi Celestin. Iya. Ya. Sebenarnya kan saya tadi mau ada tanya di Kamin, kenapa Kamin kasih ini rumah untuk Mas Markas? Saya Markas. Bukan, saya kan punya kebutuhan nongkrong juga tuh. Oh iya, timbal balik ya. Balik. Jadi dengan menyediakan rumah, saya tidak perlu keluar rumah untuk nongkrong. Nongkrong di rumah. Gitu. Terima kasih. untuk istri Iya. saya lah. Harapan, Iya, harapan, betul. harapan. Yang selalu menyediakan juga apa? Makanan. Kamu ada makan? Tidak ada kakak. Oke, beli. Oke, harapannya ke depan. Untuk ke depan. Harapannya ya semoga kita akan tetap seperti ini, akan tumbuh menjadi lebih baik, akan berjejaring lebih banyak lagi dan sehat. Haris? Amin. Ya mungkin harapannya kita ya mampu ini ya mengakses lebih banyak lagi bantuan tentunya Real, dengan jelas ya. konsennya tadi kan kita sudah maksudnya kita ini sudah legal, sudah akta gitu. Kita mampu mengakses lebih banyak lagi pendanaan dari pihak lain terutama dari pemerintah. Itu sih kurang lebih, dan ya supaya tadi kita alat tuh kita nanti bisa berproduksi dengan
Peralatan yang sudah kita peralatan miliki. yang sudah lengkap yang kita miliki gitu. Amin. Dengan begitu juga kan manfaat ekonomi yang kita dapatkan dari kita menyewa alat-alat itu. Jasa juga, menyewakan Jasa. alat sama jasa gitu. Itu sih kurang lebih. Oke. Oke. Silakan tutup Kak. Yakin mau ditutup? Tutup suka? Tutup, so. Kasihan kami Kak. Oh iya, minta maaf. Kami capek sebenarnya ini. Baik, dengan demikian terima kasih. Terima kasih sudah berbagi. Mudah-mudahan nanti ada banyak komunitas yang juga di Ruteng banyak komunitas yang sudah mapan tapi mungkin belum sempat mengurus akta komunitas. Silakan diurus teman-teman. Akan baik sekali akibatnya, terutama kalau kita ingin mendapatkan support dari pihak lain dan tetap setia berkomunitaslah dengan organik, jadi jangan dipaksakan gitu ya tumbuhnya, jangan dipaksakan, jadi silakan sih tumbuh perlahan dengan santai, akan sampai pada waktu yang menyenangkan. Amin. Itu akhirnya kita tutup podcast ini, tapi jangan lupa jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang komunitas Saigulino, kunjungi YouTube Saigulino, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. ya. Terima kasih untuk para narasumber. Kami tutup. Salam dari Ruteng. Mantap, putus. Thank you Tito. Sama, oke. Lagi generasi ini men. Skala tuh Om Day.